Selamat sore Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, baik-baik. Tadi Mbaknya ini habis dari mana? Kebetulan tadi itu habis dari sekolah, terus balik ke rumah dulu buat ganti baju. Kan nggak enak kalau ke mbaknya pakai baju sekolah, ganti baju dulu. Dia habis dari sekolah ya. Sama Kebetulan belum ya lapar saya, tapi ya sudah biasa kok. ini kelas berapa? Kebetulan saya kelas 11, masih lulus. Masih lulus ya. Iya. Berarti udah ujian belum? Kebetulan sudah sih tinggal nunggu pengumumannya. Kan kita belum kenalan ya. Jadi perkenalannya nyebutin nama panjang terus nama sifat. Iya. Nah kan saya sebagai Ramadhani bisa dipanggil Bu Salsa atau Salsa. Nah, sifat saya is Kalau perkenalkan aku Anissa Citana Teknik, biasa dipanggil Cikal. Kalau sifat mungkin C, kayak cemburu. berarti Mbaknya punya pacar nih ya. Kebetulan iya. Sebelumnya apakah Mbak Cikal ini sudah memiliki sesuatu sih? Kebetulan baru kali ini ya, jadi belum tahu. Jadi baru pertama kali ya. Karena Mbak Cikal ini baru pertama kali mulai sesuatu ini, di sini saya akan menjelaskan berjalannya sesuatu ini selama 30 menit nanti ya Mbak. Jadi sesuatu ini kita akan kasih sisi konseling individu. Jadi dalam masing-masing individu ini Mbak Cikal diperbolehkan untuk menceritakan permasalahan yang sedang dialami, yang sedang di dalam pikiran Mbak apa yang sedang terjadi, dan Mbak nggak perlu khawatir bahwa cerita Mbaknya akan tersebar kemana-mana karena dalam sisi konseling ini terdapat akses kerahasiaan yang akan dijaga. Jadi yang akan tahu hanya saya dan Mbak Cikal. Lalu sisi konseling ini berjalan selama 20 menit ya Mbak. Sudah Ada yang mau ditanyakan lagi? enggak ada. Nah, itu saya persilakan Mbak Cikal menceritakan masalah yang sedang dibicarakan. Jadi itu kak, ya ngerasa akhir-akhir ini tuh nilai saya itu mulai menurun ya. Terus saya ngerasa kayak nggak berharga di dunia ini. Buat apa kayak hidup tapi nggak berguna buat orang lain, terus nggak bisa bahagiain orang tua juga, karena tiba-tiba itu nilai saya di sekolah itu menurun drastis gitu. Jadi Mbaknya ini bisa kalau itu rasa dari Mbak tidak berminat sendiri karena nilai di sekolah Mbak menurun. Jadi apakah Mbak bisa menceritakan lebih detail lagi alasan kenapa tiba-tiba nilai Mbak ini bisa menurun dan kenapa Mbak itu bisa berpikiran kalau Mbak ini tidak berguna gara-gara nilai Mbak ini turun? Saya ngerasa sih mulai menurun itu mungkin ini ya mbak ya, soalnya kan saya berpikir sendiri gitu, introspeksi
faktor keluarga. Jadi saya tuh ada masalah gitu loh di keluarga. Jadi mungkin karena itu nggak fokus ya di sekolahan, nggak fokus sama pelajaran gitu. Terus sebenarnya saya punya pacar kan mungkin bisa membantu, kayak bisa menghibur aku gitu, kayak nemenin. Oh, ternyata eh, cuma sedikit membantu di akunya gitu. Jadi saya masih bingung gimana cara mengembalikan saya dulu gitu. Saya pengen nilai saya setidaknya itu eh, rata-rata lah ya. Kalau sekarang itu di bawah rata-rata, jadi saya merasa kok gini aku sekarang, terus aku bingung harus gimana gitu. Untuk kedepannya kan udah gak sekolah lagi kan, bisa jawab saya kerja atau kuliah masih bingung kan. Ini situasi yang mungkin kita coba menggali ya situasi yang buat mbaknya ini seperti itu. Misalkan mbaknya ini menceritakan apa ya, kejadian terakhir yang akhirnya tuh membuat mbak itu kayak merasa tuh putus asa gitu, merasa kayak gak berguna, kayak punya pikiran apa sih, kok saya bisa kayak gini, kan nilai saya tiba-tiba seperti ini. Kalau kejadian terakhir mungkin di ini kan pembagian raport ya di semester kemarin, tapi itu benar-benar jelek, dan kan yang ambil orang tua ya. Jadi setelah ambil raport saya kayak dimarahin gitu. Apalagi sebelumnya ada masalah itu. Jadi satu semester ini saya berusaha buat meningkatkan nilai saya, tapi sepertinya susah. Kalau ini saya kira permasalahan boleh nggak mbaknya menceritakan kira-kira permasalahan apa yang sedang mbak hadapi dalam keluarga? Jadi itu orang tua saya ini sering bertengkar gitu, Orang tuanya, tapi ini masih tinggal bersama. masih, tapi mungkin karena itu ya, maksudnya orang tua saya semakin tinggal bersama itu semakin berantem gitu. Kalau misal ayah saya kerja gitu keluar, jadi mereka tenang-tenang aja. Jadi pikiran yang langsung muncul di pikiran ini disebut pikiran yang sudah ada, yaitu pikiran saya tidak layak di sini, itu disebut sebagai pikiran otomatis. Nah, kira-kira seberapa kuat mbak ini percaya dengan pikiran yang muncul tersebut, dari skala 0 sampai 100 kira seberapa kuat pikiran tersebut muncul? Kalau saya sih bisa pikir itu 80% benar ya. Maksudnya saya merasa sepertinya benar gara-gara yang dilakukan saya. Termasuk tinggi juga ya mbak, bisa mbak merasa kalau mbak ini
bila ujian yang di sekolahan menurun, sekarang juga menurun, sedangkan mbak ini udah di akhir sekolah, udah mau lulus, dan mbak itu bingung dan khawatir karena kepikiran juga, dan sempat hari ini mbak juga kena marah oleh orang tua mbak. Kira apa alasan mbak itu bisa berpikiran seperti itu? Apakah kenapa mbak bisa kayak berpikiran, kan tidak, kan dirinya mbak apa ya, kegagalan itu pasti ada, cuman kan tidak setiap kegagalan, dalam setiap kegagalan itu tidak harus buruk. Nah, apakah mbak itu kalau misalnya, apakah mbak itu tidak berpikiran kalau misalnya nilai mbak turun itu mbak itu akan berakhir masa depan mbak itu akan jelek, apakah akan seperti itu? Mungkin di fase sekarang masih berpikir gitu ya, soalnya faktor ini apa, omongan orang tua juga kan. Kadang itu orang tua kan kayak, mungkin mungkin orang tua saya saja ya yang kayak gitu, mungkin orang tua lain enggak, cuman orang tua saya itu kayak ya semenjak nilai turun itu orang tua saya kayak ucapannya membuat saya down gitu, kayak membuat saya berpikir saya nggak akan sukses dengan nilai yang rendah. Apakah mbak, kan saya paham berdasarkan yang mbak cikan ini, namun dalam kegagalan pasti pernah, mbak itu pasti pernah mengalami kayak nilai mbak itu bagus tinggi, oh mbak pernah mengalami seperti itu, kan tidak mungkin juga semuanya itu berturun. Saya sebelum ini itu nilai saya seperti ini, akhir-akhir ini aja yang apa, nilai saya itu turun. Jadi saya merasa gitu. Kan mbak cerita kalau sebenarnya mbak tinggi bagus, nah itu termasuk salah satu buktikan kalau mbak itu masih punya kemampuan. Namun kenapa mbak ini bisa memiliki pikiran kalau saya ini bodoh dan saya ini nggak layak? Kenapa mbak, apakah menurut mbak itu setengah tepat? Mungkin sekarang itu saya masih belum banyak kayak kata-kata motivasi yang membuat saya itu bangkit lagi gitu kan, down banget sekarang. Jadi masih perlu kayak kata-kata motivasi yang membuat saya itu percaya kalau nggak selalu gini kok gitu, cuman masih belum di tahap percaya gitu. Sekarang mari kita sama coba ubah pikiran itu dengan sesuatu yang lebih realistis. Bagaimana kalau dibagi menjadi, saya memang punya kelemahan, tapi saya juga punya banyak kemampuan dan saya layak belajar di sini. Bagaimana menurutmu dengan kata-kata seperti itu? Mungkin bisa ya, cukup memotivasi, cuman harus bertahap mungkin ya. Di kondisi saya sekarang seperti ini mungkin bisa,
cuman masih bertahap gitu. Jadi butuh proses. Kan tadi saya sudah melakukan pemikiran tersebut ya. Terus sekarang Mbak dengan pemikiran baru itu berapa tingkat emosi sedih yang sekarang Mbak rasakan? Dan juga yang awalnya berpikir bahwa saya bodoh, saya tidak layak, lalu saya jadi membantu dengan pikiran kalau saya memang punya kelemahan, tapi saya juga punya kebutuhan. Mbak tadi seberapa akurat sekarang rasa emosi sedih Mbak yang sedang Mungkin dengan kata-kata itu kan tadi 80% ya saya percaya kalau saya nggak berguna di sini, di dunia ini bahkan gitu kan. Mungkin bisa menurun, dan itu menurut saya udah sangat membantu ya, daripada saya setiap hari kayak stres gitu mikirin aku kayak nggak berguna di dunia ini bahkan. sangat baik ya, karena awalnya Mbak tadi merasa bahwa Mbak ini berada di neraka itu dengan akuratnya 80%, sekarang sudah mulai menjadi 20%. Untuk minggu ini saya ingin Mbak ini mulai mencatat setiap kali Mbak merasa sedih atau tidak percaya diri. Jadi kayak Mbak punya kayak buku khusus gitu. Nah, di situ untuk menuliskan situasi setiap harinya dalam minggu ini. Terus setiap harinya Mbak mencatat apa yang Mbak rasakan. Entah itu sedih, entah itu senang, entah itu sedang banyak pikiran atau bingung, pikiran terpaksa muncul dengan pikiran-pikiran itu. Lalu Mbak coba ubah menjadi pikiran yang kita lakukan. Jadi kayak yang dimaksud di situasi ini itu pikiran yang negatif ya. Jadi kayak itu nggak kayak tadi pikir bodoh, terus kan itu menjadi bahwa itu punya kelemahan tapi itu juga punya kemampuan. Jadi saya minta yang ini Mbak jelaskan situasi yang terjadi, lalu dibuat menjadi pikiran yang lebih positif. Apakah ini Mbak? Bisa kalau misal kondisi marah boleh nggak? Boleh. Kan ini tuh pikiran yang muncul secara tiba-tiba dan itu sifatnya Kan boleh, saya kan menulis gitu misalnya, terus mungkin saya sulit ya buat berpikir positif lagi kalau saya kayak lihat video yang membuat saya berpikir positif lagi, boleh nggak? jadi kalau misalnya ada di mana salah satu di hari kan dalam seminggu ini kan 2 hari ya Mbak. Dan di hari itu ada pikiran negatif yang itu Mbak nggak bisa mengubahnya. Nanti itu tidak apa-apa. Nanti di temannya kita bisa mencari secara bersama-sama solusinya. Terus kita kan bahas hasil catatan sesi
mungkin banyak ya untuk kedepannya. Harapan saya mungkin bisa melanjutkan kuliah, terus eh, di perkuliahan nilai saya tuh nggak seperti waktu sekolah ini gitu. Harapan saya seperti itu. Jadi mungkin dengan solusi yang tadi mbak kakaknya bilang, yang menulis setiap hari apapun emosinya, mungkin bisa membantu ya, kan bisa menambah motivasi juga di akunya. Itu harapan saya menjadi lebih baik ya ke depannya. Kira-kira kan tadi saya bilang untuk menulis atau apakah kira-kira apakah mbak akan melakukan di minggu ini di dekat-dekat minggu ini atau masih perlu sedikit waktu? Mungkin ini kan pertama kali ya, mungkin bisa langsung, cuman mungkin nggak rutin gitu, jadi mungkin ada gangguan. Ya, karena di sini kita juga sama-sama proses karena emang pikiran yang muncul secara langsung itu sifatnya negatif itu emang sangat sulit diubah. Jadi memang tidak tahu untuk dulu harus pelan-pelan saja. Baik, lalu apa dalam sisi konsekuensi ini dengan saran saya tadi, gimana perasaan mbak sekarang? Mungkin saya ngerasa masih ada harapan ya untuk kedepannya. Kan sebelumnya nggak pernah berpikir seperti itu, jadi sekarang mungkin bisa lah menyemangatkan diri lagi dengan menulis seperti itu. Mungkin dengan aku menulis bisa meredakan sifat kayak pikiran negatif gitu. Kalau mbak punya pikiran terkait yang mengubah pikiran negatif tersebut, apakah mbak tidak pikiran negatif lain selain merasa tidak terganggu? Mungkin udah itu aja sih, Tidak nyaman? itu sudah parah menurut saya. Semoga tidak ada pikiran selain itu lagi. Kan tadi saya memberikan saran untuk melakukan tugas itu. Apakah di situ mbak ingin kayak fokuskan ide lain atau memang mbak tidak setuju dengan tugas yang saya berikan tersebut? Mungkin sudah cukup di tugas itu aja sih. Saya juga nggak kepikiran apa-apa lagi.
bisa berpikir seperti itu, apakah hanya karena mbak ini kepikiran oleh keluarga saja, tidak dengan hal-hal lainnya? Kalau saya pikir lagi, mungkin untuk awal itu memang faktor keluarga, cuman setelahnya kan ini bisa faktor Kira apa itu faktor di sekolah yang bisa menyebabkan mbak itu berpikiran seperti itu? Apakah mbak ini dibully oleh temannya, atau karena disindir, atau gimana? Ada faktor lain? ya mungkin bisa dibilang dibully ya, soalnya kan awalnya nilai saya kan bagus ya, jadi image saya itu di kelas sekolah itu kan bagus, lalu tiba-tiba seperti ini teman saya itu kayak mulai ngejauh, terus kadang itu ngejek gitu, jadi saya ngerasa buat apa gitu di sekolah, jadi selama ini tuh kayak nguatin aja, tapi mungkin kurang kuat ya. Aku ini bilang faktor sekolah juga ada, itu mbak karena reputasi mbak dulunya bagus, menurun akhirnya mbak diejek, bahkan sampai dibully oleh teman-teman. Nah itu, tapi apakah semua teman mbak melakukan hal tersebut? Apakah tidak ada teman lain? Bahkan apakah bahkan ini boleh bilang, apakah mbak itu punya pasangan? Apakah pasangan mbak juga tidak mendukung atau memberikan semangat sehingga mbak itu hanya mungkin pikiran negatif tersebut? Kalau teman, kalau saya bilang untuk teman ya mungkin semua, mungkin ini ada beberapa teman yang parah, maksudnya parah ke aku, kayak ngeceknya, ngebulinya gitu parah. Cuman ada yang kayak biasa aja. Cuman kan semua, maksudnya nggak ada yang mau sama aku gitu. Ya cuman pacar saya aja ini yang kayak sedikit-sedikit itu nyemangatin saya. Mungkin kalau ngebela di sekolah nggak bisa ya, soalnya kebetulan beda sekolah gitu, jadi kan di sekolah nggak ada temen, tapi kalau mungkin anggap aja ngedate gitu kan baru ada pacar saya gitu. Jadi mau cerita bahwa semua teman mbak melakukan hal tersebut, dan pasangan mbak mendukung mbak, namun hal tersebut jika hanya berlaku saat mbak ketemu dengan pasangan mbak tersebut. Maksudnya jika kayak sedang lagi jalan berdua dan bareng gitu, atau mungkin di sekolah, lalu apakah mbak tidak pernah bercerita dengan pasangan mbak atau kesah lewat, kan sekarang bercerita nggak perlu harus ketemu ya mbak ya, sekarang kan udah ada handphone. Apakah mbak tidak pernah bercerita SMS gitu ke pasangan mbak ini, sehingga menurut mbak itu waktu yang mbak bercerita itu hanya bisa saat itu saja, mbak hanya memiliki pikiran? Kalau aku emang
handphone mungkin nggak pernah dan jarang mungkin ya, soalnya saya tuh males, jadi kayak sekalian ketemu, jadi kayak tatap muka sama kakaknya ini kan lebih puas. Itu mbaknya alasan mbak tidak pernah bercerita lewat telepon atau pesan itu karena mbaknya lebih senang bercerita lewat tatap muka ini, mungkin karena lebih jelas aja ya mbak, atau kalau lebih bisa apa dapat kayak bisa pahami istrinya lebih enak Ya lebih ke ini, lebih ke ngerasa punya teman, kan di sekolah juga nggak ada yang kayak mau ngobrol seru atau gimana gitu kan, ya cuma sama pacar saya aja, jadi lebih suka kita. jadi apa namanya kan mbak cerita misalkan temannya bully, apakah mbak disitu juga dibully itu, apakah mbak pernah berpikiran kayak lapor ke guru mbak penjelasan pembulian terhadap mbak? Saya nggak pernah ini, nggak pernah ngelapor soalnya takut ya, soalnya kan image saya juga sudah jelek, mungkin di mata guru juga jelek, jadi kalau misalnya saya ngelapor mungkin bisa saja nggak digubris, jadi saya itu kayak mau beraniin ke kakaknya ini, soalnya kalau nggak ke pacar juga nggak terlalu terbuka, jadi saya nggak terbuka ke konseling kali ini. Saya tuh udah mempertimbangkan gitu kan, udah lama banget kayak apa aku butuh ke konseling aja gitu, maksudnya lebih terbuka juga, nggak ini apa, cerita saya tuh nggak nyebar gitu kan, takutnya ya ke pacar kan mungkin percaya, cuman takutnya kan ada omongan ke lain gitu, jadi kalau di sini tuh enak bisa luas ceritanya gitu, nggak takut orang lain tuh tahu. Itu mbak yang alasan mbak itu melapor karena mbak merasa reputasi mbak itu sudah jelek, jadi di mata mbak pasti bakal jelek dan kalau mbak lapor bakal sia-sia juga. Kenapa mbak itu bisa berpikiran seperti itu? Apa alasan mbak itu bisa berpikiran kalau reputasi mbak jelek dan kalau mbak lapor jadi mbak akan kurang melakukan jelek, padahal kan laporan yang mbak melapor, alasan mbak melapor kan karena mbak merasa terganggu dengan pembulian di sini. Kenapa mbak bisa berpikiran kalau guru mbak tidak akan membela mbak? Nggak tahu ya, mungkin di pikiran aku aja kayak takut melapor, takut nggak digubris, takut malah tambah jelek, kan kadang misal aku ngelapor nih, terus si anak ini malah misal digubris nih sama guru aku, terus langsung ke anak ini kan, nah takutnya itu aku tambah dibully dari laporan itu, saya tuh takut seperti itu, jadi saya diam aja. Jadi begini ya mbak,
enggak kenapa nggak mau lapor. Cuman di satu sisi mbak, jika emang hal tersebut kita harus berani melakukan tindakan, karena jika kita apa ya, kalau nggak waktu itu tetap akan seperti itu ya, mungkin nggak harusnya nggak bakal berhenti gitu mbak, karena ya misal suatu saat nggak jadi bisa lagi mbak, ya tidak apa-apa, yang penting kita udah bisa melapor. Kan tindakan teman mbak itu juga tidak baik, jadi mungkin dulu juga akan berpikir bahwa reputasi mbak jelek, dulu akan berpikir kalau harus tidak baik dan mungkin dia akan berubah gitu. Nah, Apa itu itu? ya paham. Cuman mungkin di saat itu saya berpikir negatif terus kan ya, takut ini itu, jadi saya nggak berani melapor. Baik, saya paham mbak. Dulu sekarang kita harus belajar yang mbak, kayak berani mengambil keputusan satu ke maksudnya hal itu wajar berpikiran seperti itu, cuma kita harus bisa mengarahkan ke pemikiran yang lebih positif, kayak apa ya, satu sisi emang reputasi mbak jelek di mata juga jelek misal, cuman hal yang dilakukan oleh teman mbak itu kan juga salah, jadi kita di situ harus belajar untuk berani, jadi kayak kita bisa lapor dan kayak kita harus berani ngambil keputusan yang digunakan mbak, ya kita harus kayak berpikir jadi kita lakukan aja gitu. Berani melakukan apa-apa tersebut, urusan entah itu belum tidak menggubris atau bagaimana, itu urusan bisa dipikirkan nanti seperti itu. Ya mungkin dulu saking takutnya ya, sampai nggak berani melapor. Di keluarga mbak apakah tidak mbak itu tidak punya hubungan atau semangat, maksudnya kan ya mungkin karena nilai mbak turun itu orang tua mbak marah, namun apakah di situ orang tua mbak juga tidak mendukung seperti memberikan semangat gitu? Kan sebelumnya aku udah cerita ya, kayak kalau ada masalah dan tuh saya sering berantem, mungkin kan juga efeknya di aku ngebuat nggak fokus sekolah juga. Terus mungkin orang tua saya juga pusing ya mbak, maksudnya udah kayak berantem di rumah sendiri, anggap aja kan gitu ya, terus ngadepin aku yang tiba-tiba nilainya jelek gitu, mungkin udah kesel banget dan kayak nggak mau dukung, nggak mau kasih semangat, diem aja gitu loh. Saya juga bingung, saya di kamar cuman kayak bengong mikirin aku gimana, terus sambil kayak kan kalau misal udah ketemu nih orang tua aku kayak sering cekcok gitu, jadi saya agak terganggu gitu kan, apalagi misal ada tugas nih PR terus ngerjain gini terus sambil ngedengerin
kalau ngojek itu kan nggak enak ya Kak ya. Jadi kayak saya itu biasanya ngebiarin PR itu terus saya tinggal tidur kayak nutup telinga gitu, kayak udah keberisikan banget sama Lalu di baik, saya paham dan merasakan. Memang apakah Mbak ini tidak memiliki saudara gitu, entah itu adik atau kakak yang bisa buat tempat cerita jika Mbak ini kurang teman cerita, ya bahkan bisa cerita kepada sahabat. Aku Mbak itu kurang, tidak cukup. Nah, apakah Mbak tidak pernah bercerita? Terus saya bertanya, bagaimana dan hubungan sekarang orang tua? Mbak, jawaban Mbak, orang tuanya sering cekcok, dan sehingga itu salah satu faktor buat Mbak itu nilainya turun, kan tidak fokus belajar. Nah, disitu apakah Mbak tidak punya adik atau kakak? kebetulan saya anak tunggal, jadi saya bingung mau cerita ke siapa gitu. Mungkin kalau misal aku punya adik atau kakak mungkin stres juga ya, maksudnya kan serumah pasti tahu kondisi rumah, bisa jadi kayak sama aja nggak saling dukung. Maksudnya maksudnya saudara saya juga mungkin pusing juga kan, stres juga, jadi nggak mau ngurus aku gitu, maksudnya males. Setelah kita tadi mendalam menjadi misalnya kan karena dari faktor utama ini rupiahnya turun menurun, kita sembahyang awalnya di sekolah hasil jelek, orang tua Mbak juga marah kepada sekitar hari, ternyata faktor penyebab kita turun ini dari faktor di rumah juga di sekolah. Yang di rumah gara-gara orang tua Mbak yang sering cekcok sehingga Mbak itu tidak fokus saat belajar. Terus Mbak juga ini kursinya tak tunggal, jadi tidak ada tempat cerita. Lalu di sekolah karena yang reputasi Mbak menurun, akhirnya teman-teman Mbak menjauhi Mbak. Terus teman kita hanya pacar, pasangan, cuma tidak cukup bagi Mbak. Nah, dari semasa ini Mbak sudah kepikiran kan apa yang akan Mbak lakukan untuk kedepannya ini. Mbak pikiran negatif itu apakah sudah kepikiran? Untuk awal mungkin saya kepikiran yang tugas kakaknya itu setiap hari nulis apapun emosi saya, cerita gitu kan, cerita atau tweet, menulis gitu. Ya mungkin saya coba dulu ya yang itu, semoga lebih baik. Mbak di sini sudah punya apa bagus melakukan tugas dari saya, berusaha melakukannya, berusaha mencoba nanti akan melakukan tugas dari saya tersebut. Lalu selama konsisten saya kali ini apa yang Mbak rasakan? Saya merasa kayak plong ya, soalnya enggak hampir semua orang kan nggak tahu cerita ini, mungkin cuma pasangan dan itu cuma beberapa persen doang. Di sini saya melakukan semua kejadian yang selama ini aku alami, yang selama ini aku rasakan. Jadi perasaan Mbak bakal sudah karena keterbatasan waktu ya Mbak,
kita pantau ke depannya, yang bahkan juga akan melakukan tugas dari saat tersebut untuk mengubah pikiran yang akan muncul itu yang sengaja reaktif menjadikan yang positif. Kita pantau nanti ke depannya dan akan dibahas di sesi konseling selanjutnya. Itu kira-kira sesi konseling selanjutnya ini Mbak mau kapan dan di pukul berapa? Kalau minggu depan di hari ini juga maksudnya di hari Rabu ini di minggu depan habis sekolah seperti sekarang boleh nggak? Dan jadi Mbak sekali ini minta di hari dan waktu yang sama ya Mbak ya. Iya. Saya akan sempatkan waktu yang jadi sesi selanjutnya akan dilakukan di minggu depan di hari dan waktu yang sama ya Mbak ya. Terima kasih, saya sangat apresiasi Mbak udah mau terbuka sama kita sama Mbak, dan Mbak juga sudah berusaha dan menunjukkan tugas dari saya atau memberikan Mbak untuk kita bisa sini dengan baik. Saya Ya, juga terima kasih ya. Sama-sama. Iya. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih ya.